Sudah. Apa ini? Baca doa dulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sebentar. Jawabannya belum kamu kirimkan langsung. Oh, dorong. Nggak langsung ini, guys. Oke, kita mulai dari soal nomor berapa kemarin? Nomor 18. Iya. Oke. Coba dibaca nomor 18. A dikali luas bangun B, sedangkan bangun B berbentuk persegi, tentukan rasio luas bangun B terhadap plus bangun A. Oke, caranya bagaimana nih idenya? Kalau Azam dapat soal seperti ini? Luas bangun A 3 kali luas bangun B. Luas bangun C ya. A itu 3 kalinya C. A itu juga 3 kalinya B. Artinya apa? Pak, Bapak sudah presentasi ya? Oh, bentar. Belum kah? Oh iya ya. Oke. Bangun A itu 3 luasnya itu 3 kalinya luas C. Luas A itu juga 3 kalinya luas B. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Dan B sama. A sama B. Oh, B sama C sama. Nah, B sama C sama ya. Jadi kesimpulannya B sama dengan C. Nah, sekarang bangun B itu berbentuk persegi. Jadi kita misalkan sisinya panjangnya A ya. Kita misalkan A. Jadi ini misalkan A, panjangnya A, lebarnya A. Karena B sama C itu sama, jadi juga sama nih A. Begitu. Nah, ini juga A, ini juga A. Nah, sekarang luasnya B, kalau sisinya A sama A, luasnya berapa? Yang B? Kuadrat. A kuadrat. Nah, ini luasnya. Yang C juga sama, A kuadrat. Oke. Lalu, luasnya A itu 3 kalinya B.
Berarti luasnya A berapa? 3A. 3 kalinya. 3 kalinya luas B. Oh ya, 3 kali A kuadrat. Nah, 3 kali A kuadrat. 3A kuadrat. Nah, A itu kan persegi panjang. Lebarnya itu Iya, A, panjangnya itu berapa? Agar luasnya 3A kuadrat. 3A. 3A. Oke, pintar. Nah, sekarang tentukan rasio perbandingan luas D terhadap luas A. D terhadap luas A. D banding A. D luasnya berapa? D luasnya sama, Berapa? 3A kuadrat. 3A kuadrat. Kalau yang A, 3A kuadrat. 3A kuadrat. Jadinya perbandingannya 1 banding 1. 1:1. Oke. 1:1. Seperti itu. Alhamdulillah. Bisa dipahami nih nomor 18? Bisa. Bisa, kita lanjut. Nomor 19. 19. Saya mau nanya, Pak. Kenapa hari Rabu itu kok les, Pak? Kenapa? Hari Rabu kok les? Iya, hari Rabu Mister minta les ya. Saya Iya, cuma ya tambahan aja ya. ya, Kan mumpung liburan. Nomor 19. Every child chews 3 pieces of candy in 6 minutes. How long does it take for 100 children to chew 100 pieces of candy? Kira-kira artinya apa itu? Di taksir aja. yang kayak anak itu makan sesuatu Ya, dalam waktu sesuatu dalam waktu 6 menit. ya Berapa berarti yang dibutuhkan anak untuk memakan 100 anak untuk memakan 100 pieces. sesuatu gitu. Ya, Iya. 100 pieces itu kayak 100 apa sih? Iya sih 100 sesuatu ya. Kita ngomong sesuatu. 3 pieces kayak 3 kue atau 3 makanan lah. Setiap every child, jadi setiap anak, nah, anggap memakan lah ya. Jadi setiap Iya. anak makan. Nah, jadi satu anak itu makan 3 kue dalam waktu 6 menit. Nah, how long? Pertanyaannya how long? Berarti berapa lama? Berapa lama yang dibutuhkan untuk 100 anak? Jadi pertanyaannya 100 anak untuk makan 100 kue. Nah, berapa lama? Oke, kita Saya berangkat. pikir ketika anak, Mister. Enggak, 100 anak. Bukan 3 anak. Oke, kita belajar dari 1 anak dulu ya. Berangkat dari 1 anak. Tadi kan kita dikasih keterangan bahwa 1 anak itu kalau makan 3 kue itu 6 menit. Pertanyaannya, kita mau ubah dulu.
Di antara dua ini kita mau ngubah 100 misalkan ya. 100 anak. Iya. Nah, 100 anak makan jangan 100 ya, 100 anak makan 3 kue. Jadi kuenya tetap. Jadi ada besaran yang tetap. Ini kan ada anak, ada banyak anak, banyak kue, banyak waktu. Yang kita jadikan tetap itu yang banyak kuenya dulu. Anggap 3 kue. 3 kue dimakan 100 anak. Berarti waktunya berapa? Lebih banyak apa lebih sedikit? 6/100. Ya, betul. 6/100 menit. Begitu ya. Nah, Iya. sekarang ini sudah 100 anak. Sekarang 100 anak. Nah, jadi yang tetap yang ini. Anaknya 100, tapi kuenya bukan 3. Kuenya 100 kue. Berapa menit? Nah, berarti kan yang dibandingkan antara kue sama waktu. Semakin Iya. banyak kuenya, gimana coba? Semakin banyak kuenya, Semakin waktu banyak kue, semakin banyak. banyak. Nah, berarti kan perbandingan lurus. Ya, semakin banyak Iya. kuenya, waktunya semakin banyak. Nah, berbeda sama ini, yang tadi yang pertama. Ini kan, yang anak sama ini, waktu. Semakin banyak anak yang makan, waktunya semakin sedikit. Jadi kalau ini dikali 100, yang ini dibagi 100. Perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik. Tapi kalau banyak kue dengan banyak waktu itu berbanding lurus. Semakin banyak waktunya, semakin banyak kuenya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, 3/100. Nah, sekarang mikir nih, 3/100. Diapakan tuh? Dikali ya, pasti. Dikali berapa? Iya. 33,33333. No, jadikan pecahan aja. 3 kali pecahan berapa yang hasilnya 100? Tiga 3 kali 500/5. 500/5. 500/5. Atau 500/5 itu berapa? 100 ya? Enggak. Enggak. 3 kali dibalik aja. 3 kali 100. Oh, 100/3. Nanti kan dicoret ya. 3 sama 3 yang atas sama Ya. 3 yang bawah. Jadi 100. Karena ini perbandingan lurus, jadinya kalau ini dikali ya ini dikali juga. Dikali 100/3. Nah, gitu. 2 menit. Nah, bisa dipahami soal seperti ini? Bisa. Jadi ini tipe soal perbandingan, tapi ada 3. Ada 3 macam. Ada banyak anak, banyak kue, banyak waktu. Gitu. Lalu yang dikerjakan apa? Setiap membandingkan itu pasti dua besaran. Apa sama apa? Pasti 2. Apa sama apa. Jadi yang satu itu kan ini 3. Yang satu itu dianggap tetap. Gitu. Oke. Misalkan gini, Pak, saya tidak mau anak dulu. Ini kan tadi Pak Habibie yang tetap itu kan kuenya tetap. Saya tuh kepingin anaknya yang tetap. Oke. Sama saja. 1 anak itu kan makan 3 kue. Itu 6 menit. Nah, sekarang
Yang tetap itu anaknya. Tadi kan yang tetap kuenya. Sekarang yang tetap anaknya. 1 anak. Tetap ini. Nah, ini baru diubah. Ini diubah. 3 kue jadi berapa kue? 100 kue. 100 kue. Nah, berarti yang dibandingkan tuh tengah sama kanan. Nah, yang tak kasih panah itu. Banyak kue sama banyak waktu itu berbanding apa? Perbandingan lurus. Lurus. Jadi ini dikali berapa? 3 ke 100. Dikali 100 per 3. Dikali 100 per 3. Yang sebelah kanan juga sama kan? Dikali 100 per 3. 6 kali 100 per 3. Berapa? 200. 200. Jadinya 6 coret sama 3 itu 2. 2 kali 100. 200 menit. Tuh, tadi kan 2 menit, Pak. Ya kan belum selesai. Oke, sekarang. Nah, tapi ini kan 1 anak, Pak. Yang diminta kan 100 anak. Berarti akan dibandingkan. Yang tetap apa aja, Zam? Yang tetap kuenya. Kuenya, pintar. 100 kue. Ini tetap kita lingkari aja. Biar kita nggak bingung. Yang ini kita kasih panah. 1 anak berubah menjadi 100 anak. Nah, ini berarti yang dibandingkan banyak anak dengan banyak waktu. Semakin banyak anaknya, waktunya semakin Sedikit. sedikit, perbandingan berbalik. Jadinya ini 1 ke 100 dikali Dikali 100. dikali 100. Karena berbanding terbalik, maka ini dibagi Dibagi 100. bagi 100. 200 bagi 100 sama dengan 2 menit. Jadi sama saja. Kamu mau yang tetap itu kuenya, mau yang tetap itu anaknya. Pak, kalau yang tetap itu waktunya, nggak bisa ya. Nggak bisa kan. Soalnya kan waktunya kan nggak bisa, nggak ada kan kita. Karena yang ditanya itu waktunya. Oke. Nomor 19 sudah. Sekarang Tadinya ini nomor kalau yang ditanya bukan waktu bisa, Pak. Pakai itu. bukan waktu bisa. Bisa. Sekarang yang tanya itu banyak anak, bisa nanti. Jadi yang tetap itu antara banyak waktu sama banyak kuenya. Jadi yang ditanya itu nggak mungkin tetap. Sekarang nomor berapa? Tadi nomor 19. 19, 21 ya. Oke. 21 ceritanya panjang, kalimatnya panjang. Tapi kita baca aja. Semoga saja tidak terlalu sulit untuk dipahami. Oke, bisa dibaca. Dengan menggunakan sistem pertandingan setengah kompetisi, setiap tim bertanding melawan tim lain masing-masing 1 kali. Tim bertanding 9 kali dalam suatu pertandingan. Tim yang menang akan mendapat nilai 3 dan tim yang kalah akan tidak mendapat nilai. Jika kedua tim bermain imbang seri, maka kedua tim masing-masing mendapat nilai 1. Sesudah semua pertandingan dilangsungkan, semua peserta diurutkan berdasarkan nilai yang mereka peroleh. Urutan nilai pertama adalah tim mempunyai nilai yang besar, dan urutan ke-10 adalah tim yang mempunyai nilai paling kecil. Jika urutan pertama dan kedua mempunyai nilai sama, berapa nilai maksimum dari urutan ketiga? Oke. Kita buat nama timnya aja ya. Ini ada 10 tim ya. Tim 1, tim 2, 3, Tim A, B, C aja, Pak. Biar enak. Oke. Tim A, B, C, D, E, F, G, H, I, D. Ini. Kalau masing-masing tim tanding 9 kali dalam suatu pertandingan. Kalau menang dapat nilai 3, kalah tidak dapat nilai atau 0. Kalau seri itu dapat nilai 1, masing-masing 1. Nah, sesudah pertandingan ternyata urutan pertama itu yang terbesar
jika urutan pertama dan kedua mempunyai nilai yang sama, berapa nilai maksimum dari urutan ketiga? Oke. Pertanyaannya begini. Ketika yang ditanya itu nilai maksimum, misalkan lah nggak ada syarat ya, tidak ada syarat pertama dan kedua itu nilai sama. Nilai maksimum itu berapa? 27. 27 ya. Misalkan tim A itu menang terus ya, 9 kali menang terus. Nah, berarti logikanya begini. Kalau yang menang itu ada 9, itu ya. Oke, berarti yang kalah juga ada 9. Logika ya, logika sederhana. Menangnya 9, kalahnya 9, itu pasti udah. Nah, sekarang kita hitung banyak pertandingan. Banyak pertandingan. Yang A bertanding berapa kali? 9. 9. Yang B bertanding? 9. Enggak. Karena udah terhitung B melawan A, sudah kehitung yang A melawan B. Oh, 8. Nah, jadi tim A ini bermain 9 kali, tim B juga bermain 9 kali. Tapi kan yang B melawan A itu udah kehitung pertandingannya. Dia ada 8 kali. Bentar. Dia ada 8 kali. Terus ini 7 kali, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang C 0 pertandingan karena sudah kehitung semuanya. Jadinya ada berapa pertandingan itu? 10, 15, 21, 28, 8, 17, 45. 45. Oke, jadi banyak pertandingan ada 45. Jadi menang seri sama kalah itu jumlahnya harus ada 45. Gitu. Nah, misalkan ya, sebentar. Pertandingan ketiga. Gimana tadi? Pak Habibie tadi sudah nemu idenya ya. Kok lupa ya? Hmm. Dua kali 1, 7 kali 3. Skor. Sebentar. Ngeblank. Skor dari 3. Ke 21. Kita skip dulu ya, ngeblank Pak Pipi. Oh Nanti, iya, Pak. mungkin nanti ingat. 21, 21, 22.
22, 23, 24, 25, 26. Bentar, kita buka WA dulu. Oke, WA-nya masih ada. Oke. 21 masih ngeblank Pak Wi tadi ada idenya. Lupa wis. 22. Sebuah bis melaju dengan kecepatan 60 Lewat 60 km per jam menuju kota Ki lewat kereta api. Bis tersebut melewati kota P dengan pada pukul 6.06.00 dan tiba kota Ki pada pukul 12.00. Sebuah sedan dengan kecepatan sama melaju dengan kecepatan tetap 90 km per jam dan dapat mendahului bus pada pukul 9. Pada pukul berapa sedan melintasi kota P? Oke. Bis kecepatannya 60 km per jam. Menuju kota Ki. Nah, ini ke sini melalui kota P, lewat kota P. Bis tersebut melewati kota P pada pukul 6. Ingat-ingat pada pukul 6. Jadi kalau soal seperti ini, Azam harus menggambar, gitu, digambar, biar paham. Dan tiba di kota Ki pukul 12. Nah, dari sini kan kita udah tahu nih, berapa jaraknya kan? Iya. Jarak P ke Ki, jaraknya berapa? 6 kali 6. Ya, 6 kali 6 kali 6. 6. 6 kali 6. 360 km. Ya, pintar. 360 km. Nah, sekarang sebuah sedan, tadi kan bis. Sebuah sedan dengan tujuan sama, melaju dengan kecepatan tetap. Nah, sekarang sedan, ini bis. Ini sedan. Kecepatannya itu 90 km per jam. Dengan tujuan yang sama. Jadi ke kota Ki. Nah, melewati kota P. Kecepatannya tetap. Dan dapat mendahului bis pada pukul 9. Mendahului bis pada pukul 9. Berarti kan mendahuluinya di antara sini. Gitu kan? Iya. Nah, pada pukul 9. Pada pukul berapa sedan melintasi kota P? Nah, di kota P ini sedan pukul berapa? Oke, sekarang pertanyaannya begini. Kecepatannya bis kan 60 km per jam. Iya. Nah, kecepatannya sedan itu 90 km per jam. Nah, berarti sedan lebih cepat daripada bis. Itu kesimpulan pertama. Nah, kesimpulan kedua, nggak mungkin mereka bareng. Paham ya? Nggak mungkin mereka bareng. Paham. Karena kalau bareng udah ketinggalan, nggak mungkin menyusul sedannya. Pasti bisnya berangkat lebih dulu. Gitu. Pasti bisnya berangkat lebih dulu. Nah, pertanyaannya, waktunya itu jam berapa bis berangkat dari start? Dari garis start itu jam berapa? Karena ketemunya Melintasi jam... kota api, Pak. Pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaannya pada pukul berapa sedan melintasi kota api? Iya, tapi harus tahu berangkatnya dulu. Gitu. Oh. Nah, sekarang karena sedan itu mendahului bis pada pukul 9. Nah, pada pukul 9 itu mendahului bis. Sedangkan bis itu jam 6 masih di kota P. Nah, pasti di antara ini. Tapi jam 9. Nah, sekarang kita coba. Jam 9, posisi jam 9, bis itu di mana? Nah, itu penting. Jam 9, bis itu di mana? Gitu ya. Nah, anggaplah di sini. 34 jam. 9, 3 jam kan? Di kilometer 180 meter. Di kilometer itu kan 3 jam. 180. Oke, berarti di sini tuh 180 kilometer. Tapi kita nggak tahu ya di sini ya. Nah, sebelumnya kita nggak tahu. Ya. Nah, 180 kilometer.
Berarti di sini 180 km mereka bertemu jam 9. Nah, kecepatan sedan itu berapa kilometer lebih cepat? 30. 30 km lebih cepat. Nah, kalau bertemunya di jam 9, berarti Dan sedan berarti berangkat, berarti sedan di kota P jam berapa? iya. Iya, coba. Kan itu kan cuma membutuhkan Jam kerja ya. 180. Jam Ya, 7. betul. Jam Aku jam 7. 8 ya. Ya, betul sekali. Jam 7. 8.30. Coba kasih alasan, Azam, kenapa jam 7? Soalnya kan kan itu 180 km. Nah, kalau 180 km pakai kecepatan 90 km per jam kan 2 jam. Jadinya jam 9 dikurangi 2 jam kan jam 7. Itu Oke, sip. Betul. Jadi kita harus paham konteks ceritanya. Jadi mungkin Azam ada yang kelewat. Apa kelewatnya? Jam 9 posisi base itu di mana? Mungkin itu yang lupa. Ya. 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 Jadi Pak Habibie bisa tahu Azam itu salahnya bukan salah ya. Kurangnya itu di tadi itu jam 9-nya itu base itu di mana? Nah, itu harus tahu. Karena jaraknya itu 180 terhadap kota P, ya gampang aja dong. Mundur aja. Berarti kalau 180 kilo dengan kecepatan 90 kilo per jam, ya 2 jam. Berarti jam 7 berangkat. Ya, sedan. Bisa dipahami ya, Jam? Bisa, bisa. Oke. Next, 23. Setiap pagi, Pak Ahmad berjalan memeriksa pagar kebunnya. Kebun Pak Kebun Ahmad Pak Ahmad terbentuk setelah ketupat dengan besar salah satu sudutnya adalah 60 derajat. Pada peta dalam surat atau sertifikat tanah, panjang diagonal pendek kebun Pak Ahmad itu adalah 5 cm. Jika skala pada peta itu adalah 1/1000, berapa jauh kira-kira Pak Ahmad berjalan setiap pagi? Ya, 60 derajat itu apa? Sudut salah satu besar sudutnya. Sudut C, A, ABC sama ADC. Atas bawah ya. ABC sama Ya, ADC ya. Ini 60, ini 60. Oke. Lalu yang 5 cm itu yang mana? 5 cm itu yang AC. AC, pinter. Oke. 5 cm, 5 cm. Kita bagi 2 lah, biar gampang nulisnya. Separuh-separuh berarti berapa? 2,5. 2,5, 2,5. Oke. Kalau ini 60, kalau dibagi 2, maka sudutnya jadi 30. Jadinya 30. 30, 30. 30. Ya, pinter. Jadi kalau di zoom, jadinya ini 30, ini 90 pasti ya. Ini berapa jam? Ini 30, 60. 60. 60. Nah, 60. Oke.
Ternyata ini 60. Ini 60. Sorry, ini 60, ini 60. Jadi ABC segitiga apa? ABC segitiga eh, apa? Sama kaki. Sama sisi. Sama Sama sisi. kaki. Sama kaki. Sama sisi Sama dong. sisi itu sama kaki, Pak. Sama sisi. Kan ini 60. Ya. Ini kan tadi 60. Oh iya. Ini 60. Nah, ya, Ya. itu. AC berapa tadi? AC tadi 5. AB AB nggak tahu kan, Pak. sama sisi. Oh, 5. 5. Jadi ini 5, ini 5. Yang bawah juga sama. 5, 5. 20. 20. 20. 20 20 apa? sentimeter. 20 cm. 20.000 sentimeter. Nah, tapi skalanya kan 1/1000. 1000. Jadi 1 senti banding diubah ke meter aja. 10 meter. 10 meter. Jadi kalau 20 senti sama dengan 200 meter. 200 meter. Sip. 24. Jadi nomor 23 itu teliti ke sudut, terutama sudut. Oh ini 30, 30. Ternyata ketika di zoom seperti ini, ini 60 ternyata. Maka kalau ini 60, ini 60, ini 60, ini 60, ini 60. Ya udah selesai kan segitiga sama sisi. Gitu. Kenapa sih Pak kok nggak langsung dikasih tahu kalau itu segitiga sama sisi? Ya keenaan ya. Kalau dikasih tahu jadi malah enak ya. 24 ya. Soal itu kan menyuruh kita untuk berpikir. Kenapa sih Pak otak kita harus berpikir? Nah, ya memang semakin kita berpikir otaknya semakin berkualitas otak kita nanti. Beda. Beda sama HP ya. Kalau HP sering dipakai itu tambah apa? Tambah rusak ya. Maksudnya harganya tambah murah ya. Tapi kalau otak itu enggak, semakin dipakai semakin mahal. Ayo, 24 dibaca. Dari 40 siswa di kelas 6 ada 30 siswa yang menyukai bulu tangkis, 30 siswa menyukai bola basket, 15 siswa yang menyukai sepak bola. Paling sedikit berapa siswa yang menyukai sekurang-kurangnya 2 cabang olahraga? Oke, pertanyaannya paling sedikit. Berarti minimal. Minimal berapa siswa yang menyukai sekurang-kurangnya 2 cabang olahraga. Paling sedikit berapa siswa yang menyukai sekurang-kurangnya 2 cabang olahraga. Oke, kita buat diagram Venn. Diagram Venn-nya ada berapa lingkaran itu? 3. 3 lingkaran. Kita buat 3 lingkaran begini. 1, 2, 3. Kita buat ini bulu tangkis BT, bola basket BT, bocan banget. sepak bola SB. Oke. Siswanya kan ada 40 semuanya. Di dalam kotak itu ada 40. Nah, yang suka bulu tangkis itu 30 semuanya. Kita nggak boleh nulis 30 begini, nggak boleh. Karena kalau nulis kayak gini berarti yang suka bulu tangkis saja. Jadi 30 itu adalah semuanya dari sini ke sini. Itu 30. Iya. Oke. Misalkan ini ada beberapa kasus. Misalkan setiap siswa, kita misalkan, setiap siswa hanya suka satu olahraga. Kita misalkan.
setiap siswa hanya suka satu olahraga. Jadi nggak boleh double. Yang suka bulu tangkis, suka BB sama SP itu 0. Nah, ini 0. Karena kita asumsikan pertama, semua siswa, setiap siswa hanya satu olahraga saja. Artinya nggak boleh double. Berarti ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. 0. Nah, berarti ini 30 ya. Ini berapa? 10, bola basket 20, 15. Berapa jumlahnya jadi? 65. 65. Mungkin nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi nggak mungkin. Sebenarnya cuma ada 40. Iya, betul. Jadi nggak mungkin. Jadi kondisi pertama, setiap siswa hanya satu olahraga saja itu nggak mungkin. Kita yang kedua. Nah, yang kedua, ada satu siswa yang menyukai dua olahraga. Ya, ada satu siswa yang menyukai dua olahraga. Sisanya menyukai satu olahraga. Tak ulangi. Kita misalkan satu siswa itu dua olahraga. Yang lain satu olahraga. Nah, gambarnya bagaimana, Pak? Nah, gambarnya beda lagi dong, tak gini. Nah, misalkan satu siswa suka dua olahraga. Misalkan yang mana, Sam? Kamu suka olahraga yang mana, Sam? Dua olahraga. Misalkan satu siswa tuh kamu sama bola sama apa ini? Sepak bola sama bulu tangkis saja. sepak bola semua. Oke. Satu siswa di sini ya. Nah, jangan di sini. Kalau di sini jadinya satu siswa suka tiga olahraga. Kalau begini. Nah, kalau begini jadi satu siswa suka tiga olahraga, tapi satu siswa suka dua olahraga. Jadinya ini satu, yang lainnya 0, 0, 0 gitu. Oke. Jadinya yang bulu tangkis yang ikut yang suka hanya bulu tangkis itu udah berapa? Yang hanya suka bulu tangkis. Kan harusnya kan di dalam lingkaran ini ada 30 sih. Oh, jadinya 30 dikurangi 1. 29. Iya. Nah, jadi 30 kurangi 1 kurangi 0 kurangi 0. Nah, yang BB itu 20, yang ini 15. Sorry. 15 berapa? 14. 14. Nah, coba dihitung ada berapa? Wait. Tadi kan ada berapa? Tadi itu 55 kurang 53. 53. Kok 53? 64 lah semuanya. Total. 53, Pak. Dihitung lagi coba. Ini kan 30. Ya 30. 30 tambah 20 kan 50. Tambah 14. Oh, iya. Totalnya ada 64 ya. Iya. Jadi nggak mungkin juga. Artinya berkurang satu kan dari kondisi sebelumnya. Berkurang satu. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini berkurang satu. Nah, sekarang kondisinya tak buat beda lagi. Ada satu siswa suka 3 olahraga. Sisanya yang lain 1 olahraga. Oke. Jadi ada satu siswa suka 3 olahraga. Oke, ini 1 di sini. Satu siswa suka 3 olahraga. Yang lain suka 1 olahraga. Ini 0, 0, 0. Berarti ini ada 29 yang bola basket
19. 19, yang ini 14. 14. Tadi yang kondisi 1 tuh 65 ya. Kondisi 2 tadi itu 64. Ini 64. Kondisi ketiga, 1 siswa suka 3 Olga. Berapa semuanya ini? 62. 30 tambah 33. 30 tambah 33. Berapa? 63. 63. Yes. Nah, sekarang kamu tahu tuh caranya itu. Kalau kondisinya seperti ini, berkurang 2. Oh, iya. Berkurang 2. Dari 65 ya, dari 65 berkurang 2. Tapi kalau ada 1 siswa yang suka 2 Olga, berkurang 1. Nah, sedangkan kita punya 40 siswa. Awalnya kan 65 tuh kalau masing-masing 1 olahraga. Tapi 65 lebih banyak. Nah, lebihnya berapa? Kita kurangi 40, lebihnya itu 25. Nah, Iya. jadinya bagaimana? Ada. Jadinya ada Nah, pertanyaannya apa tadi? Paling sedikit berapa siswa yang menyukai sekurang-kurangnya 2 cabang olahraga? Jadi ada berapa siswa, minimal berapa siswa yang menyukai sekurang-kurangnya 2 cabang olahraga. Jadi yang suka 2 cabang itu diminimalkan. 25. Oh, enggak. Di Enggak, minimalnya. Aku yang ya paling banyak. diminimalkan. Oh, nah, berarti kita kasih 1 anak aja, Sam. Kita kasih 1 Satu, anak. satu, satu juga, Pak. Iya, kita kasih 1 anak saja yang suka 2 olahraga. Seperti ini, kondisi yang kedua. 1 siswa itu 2 olahraga. Anggaplah di sini. Nah, gitu. Jadi ada 1 siswa suka 2 olahraga. Nah, berarti berkurang berapa itu, wis? Berkurang 1 kan? Iya. Nah, berarti kan kurangnya bukan 25 tapi dikurangi 1, jadi 24. Nah, 24 itu kita maksimalkan ke yang suka tiga-tiganya di tempat tengah. Kalau diisi tempat tengah, kalau 1 siswa saja diisi tempat tengah, itu kan berkurang 2. Nah, ini kan selisihnya 24. Jadi yang diisi di tengah harusnya, 14. nah pintar, 12. Nah, gitu. Yang lainnya 0, gini. Loh kok 0, Pak? Kan kita kepingin minimal berapa siswa yang suka sekurang-kurangnya 2 cabang olahraga. Nah, gitu. Kenapa kalau kita memaksimalkan yang 12? Karena kan yang 12 itu kan 3 cabang. 3 cabang olahraga. Jadinya yang bulu tangkis harusnya kan 30. 30 dikurangi 13 jadi 17. Ini ada 8, ini ada 3. Nah, gitu. Jadi ada berapa? Berapa siswa yang menyukai minimal 2 olahraga? Olahraga 1. Enggak. Yang menyukai minimal 2 olahraga. Oh, 13. Nah, 13. Gitu. 13. Kenapa kok yang ini dimaksimalkan? Ada yang
Mungkin ada yang masih bingung. Kenapa kok yang tengah sih, Pak? Kok Pabi yang tengah yang dibesarkan? Kenapa kok yang ini sih, Pak, yang dibesarkan? Iya, karena kalau yang ini dibesarkan, berkurangnya itu banyak, Zam. Gitu. Berkurangnya banyak. Kan berkurang 2 kalau ini. Kalau yang tengah tak isi 1, dari 65 menjadi 63. Turun drastis. Nah, tapi kalau kamu misalkan ya, kita coba memaksimalkan yang ini. Bentar. Memaksimalkan yang 2 olahraga, coba. Ini 0 ya, kita 0 misalkan, ini 0. Kita coba. Ini 0. Ini 0. Ini 0, ini 0. Oke. Berarti berapa ini? Harus berapa? 25. Nah, pinter. 25 kan banyak banget orangnya kan. Nah, Iya. berapa minimal siswa yang menyukai sekurang-kurangnya dua cabang olahraga? 25, Pak. Waduh, kok banyak banget. Jadi bagi aja, Pak, jangan 25 sendirian, yang di atas juga diisi. Oke. Yang tengah tetap 0 misalkan. Yang tengah 0. Yang tengah ini 0. Gini. Yang ini jangan 25, Pak. Misalkan kan 25 dibagi 3, 8, 8, Pak. 8, 1, Pak. Nah, 8, 8, 9. Gini tak maksudnya. Oke, 8, 8, 9. 9, Pak. Tetap aja kan 25. Ya enggak sih? Iya. Nah, makanya kita harus pakai yang tengah. Karena yang tengah itu satu siswa saja itu udah mengurangi banyak, mengurangi 2 gitu. Ke 40. Nah, jadinya kita minimalkan yang 2 olahraga, ini 1, 0, 0. Nah, jadinya kan kurang 24 loh. 24. Nah, dibagi 2 karena kan setiap 1 di tengah itu berkurang 2. Ini kan berkurang 24, kepingin kita berkurang 24. Jadi yang 12. Nah, kalau gini udah paling maksimal. Kok enggak 13 saja, Pak? Kok ininya kok enggak 13 misalkan? Enggak bisa. Kok 13 malah ada satu anak yang nganggur jadinya. Ini 0 misalkan. Ini 0. Ya, ini 0. Nah, ini 0. Nah, 13 kali 2 kan 26. Berarti kan nanti 39 siswanya. Padahal siswanya ada 40. Berarti ada satu anak yang enggak ikut semuanya gitu kan ya. Enggak mungkin ya. Ya, dikucilkan. Dikucilkan. Jadinya anaknya dikucilkan. Jadi yang betul tuh ini 12, boleh ini 1, ini 0, 0 boleh. Terserah sih. Boleh ini 1, terserah. Pokoknya ini harus seperti ini. Agar berkurang siswanya itu 25. Tuh. Jadi berapa siswa paling sedikit yang menyukai sekurang-kurangnya 2 cabang olahraga? Ada 13. Seperti itu. 12, 1, ini 17, 12, 1, 13, 13, 27, 12, 15, 12, 3. Ya, seperti itu nomor 24. Agak-agak jelimet. Tapi memang harus dipahami secara logika. Nomor 25. Yang diarsir, ini gampang sih. 25. Dasar mana, Pak? Yang diarsir itu yang ini. Bentar, ada paket ya. Tunggu sebentar. Assalamualaikum. Iya, Pak. Teman kenal teman saya? Tentang sama saya? Enggak. Oh, enggak. Ada masalah apa? Habibie. Habibie ya?
Oke. Nomor 25. Paket apa, Pak? Nggak tahu, bukan punya Pak Bibi. Kan di sekolah Pak Bibi. Ada guru yang paket gitu loh. Oh, Ada dengar guru punya yang... Pak. Ini Pi-nya kok 22 ini. Pi-nya kan 22/7 harusnya ya. Paket Oke ya. 22, Pak, coba, Pak. Jangan Kan salah selalu. salah jadinya. Find the ratio, temukan rasionya, perbandingannya antara area of the set, daerah yang diarsir, dengan area of the larger square, dengan luas, ya, luas dari persegi besar, persegi terbesar. Kita cari yang diarsir dulu. Kita cari yang diarsir dulu. Oke, perhatikan, ini langkahnya, ini agak jelimet, tapi harus paham. Gini, kita ambil satu kotak kecil dulu ya. Nah, gini. Azam harus tahu luas yang ini. Yuk, coba. Ini persegi yang kecil. Ukuran perseginya berapa, Zam? 7x7. 7x7. Daerah yang diarsir, caranya bagaimana? Daerah yang diarsir. Cara menghitung daerah yang diarsir. Oh, luasnya 1/4 lingkaran dikurangi luas persegi. Nah, ayo. Daerah yang diarsir. Masa pakai pengurangan? Daerah yang diarsir. Luas 1/4 lingkaran. Iya, betul. Kenapa pakai dikurangi ya? Luas arsir, gitu ya. 1/4 lingkaran. Berarti 1/4 kali Pi kali, alhamdulillah. Pi-nya berapa nih? 22/7 kali 3,5. 7. No, 7 kali 7 gitu ya. Oke. Jadinya 7, 22 sama 4 berapa? 22 sama 4. 11 sama 2. 11 sama 2. Oke, terus 77 bagi 2. 77/2. Kita pakai pecahan aja ya, 77/2. Nah, jadi yang diarsir itu, Mas, luasnya 77/2. Nah, terus Pak, kenapa kok kita nyari yang diarsir? Bentar lagi, alasannya ada. Kita cari yang putih. Yang putih ini berapa sih? Gitu. Caranya gimana? 49 dikurangi 77/2. Oke, terus Terus 98/2 ya. dikurangi 77/2. Oke, lanjut. 21/2. 21/2. Oke, sip, ketemu. Jadi, yang warna putih itu ternyata 21/2. 10,5. Kita pakai pecahan aja dulu ya. Berarti ini 21/2, ini 21/2, ini 21/2, semuanya pokoknya. Nah, sekarang, loh, Pak, pertanyaannya kan bukan yang 1/4 lingkaran sih, Pak. Kayak gini bentuknya. Bentuknya kayak gini, Bapak. Iya, paham. Nah, cara menghitung yang ini, yang kayak daun, bagaimana, Pakai Sam? luas daun. Oh, nggak ada luas daun. Ayo, coba dipikir. Kamu punya 1/4 lingkaran. Terus, kamu tak kasih petunjuk. Azam punya luas 1/4 lingkaran, 77/2. Oh, luas 1/4 lingkaran dikurangi Ya, luas segitiga. luas putih ya.
apa sih? Apa sih segitiga yang ini kan? Iya. Iya, betul. Ketemulah luas daun begitu. Jadi itulah alasan kenapa kok Pak Habibie nyari luas seperempat dulu. Jadi luasnya daun itu ya aja ya. Luas daun sama dengan seperempat lingkaran dikurangi putih, gitu kan? Nah, ya, Ya. hitung. 2/4 dikali 22/7 Nah, dikali 7 dikali 7. dihitung, tadi sudah dihitung berapa tadi? Oh ya, 77/2. Tapi kenapa kok nggak langsung dikali 4 aja, Pak? Ya, sebentar lagi. Tunggu sabar ya. 77/2. Terus Dikurangi dikurangi 21/2. 21/2 sama dengan 56/2. berapa? Bisa dihitung? 48 28. Berarti kali 4. luas satu daun 28. Berarti kalau luas 4 daun 28, 4 kali 28. Berapa? 8 ke 6, 116. 8 juga 2. Salah. Oh ya, 112. 112. 112 ya. Ini luasan diarsir. Ya. Tadi kan perbandingannya itu nyari yang diarsir dengan persegi terbesar. Nah, persegi terbesarnya berapa? Eh, 256. Oke. Atau kalau kita tidak mau dihitung, caranya begini. Tadi kan 4 kali 28, gitu ya. Banding 14 kali 14. Boleh begini, Sam. Kalau Pak Habis lebih suka begini. Seret. Apa ini ya? 28, 14 ya. Ya, Ini 1, ini 2. 2. Wah, lebih cepat kan jadinya. Terus, apalagi? 8. Bisa lagi dikecilkan, Sam. 14 sama Oh, 2 2 kan sama 3. 7. Hah? 2 sama 14. 2 sama 14 kan? Coret ya. Ya, Coret. Berarti 2-nya jadi berapa? 1, 1, 14 jadi 7. 7. Jadinya? 4/7. Nah, begitu caranya. Jadinya, kalau perbandingan, boleh enggak kamu hitung 4 kali 28 banding 14 kali 14. Itu lebih mudah. Oke, 25 sudah. Apalagi, Sam? Apalagi? 1. Apalagi? Oh, 2. 3, 3. 3 ya, 3, 5, 6. 3. Bahasa Inggris ya. Ada apa dengan bahasa Inggrisnya Mas Azam? Di sekolah pakai bahasa Inggris, ada speaking English in your school? Ada bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris sehari-hari. Bukan speaking, tapi pelajaran. Iya. Oh, nanti usul ke Mr. Yusuf. Mr. Yusuf, katanya Mr. Sudah ada, Habibie. tapi satu Nah, minggu cuma 15 menit. oh kurang dong ya, kurang. Kalau di sekolahnya Mr. Habibie itu ada bahasa Inggrisnya ngomong. Jadi ketika gurunya itu ketika ada anak yang mau izin ke kamar mandi atau ke toilet atau ke Nah, kalau kantin. ke kamar mandi, minum, terus kayak mau isi botol gitu sudah ada. Oh, sudah ada. Enggak apa-apa, itu dipakai. Dipakai nggak itu di kelas sama Mas Azam? Dipakai. Nah, Wajib. wajib ya, ya. Jadi di situ ada beberapa hal-hal yang wajib, kayak izin itu harus pakai bahasa Inggris gitu. Excuse me, Mister, may I go to the toilet, please? Nah, yes, of course, thank you. Gitu. Jadi sering dipakai. Kadang kalau mau pinjam buku itu diajari sama gurunya. Gitu ya, istilah-istilah sederhana. Gitu. Nomor 3, one morning, suatu pagi, Raka stands near a tower.
Raka berdiri di dekat tower. Suatu pagi, Raka berdiri di dekat tower. The length of Raka's shadow, panjang dari bayangan. Shadow itu bayangan. Bayangan Raka is 1.25 meter. 1,25 meter. 1,25 meter itu berapa senti, Jam? 125 cm. 125 cm. And the length of the tower shadow, dan panjang dari bayangan tower is 23.30 meter. Jadikan senti aja juga. 3,3. 2330. 2330 cm. If Raka's height is 1.50 meter, what is the height of a tower? Jika tinggi Raka 1,5 meter sama dengan 150 cm, berapakah tinggi tower? Tinggi tower. Oke. Misalkan Mister gambar tower ya. Towernya gimana nih? Tiang lah ya gini. Terus gambar. Oke, gambar Raka ya. Nah, Mister drawing a Raka ya. Gini. Oke, Raka. Nah, oke. Di sini ada the sun ya. Sunlight. Ya. Sun. Gini, ya, ini kepanasan nih ini. Nah, Sunlight. lalu gini kan bayangan pasti kan gini seret gini ya. Gitu ya. Oke. Oke, tinggi tower kan kita nggak tahu tinggi tower. Nah, tingginya Raka berapa tadi? 150 cm. 150. Jadi ini tingginya 150 cm. 150 cm. Terus tinggi bayangan Raka 125 cm. dari sini ke sini itu 125 cm. Terus bayangan tower 2330 cm. Nah, berarti 2330. Dari sini ke sini itu 2330 cm. Tapi kayaknya gak mungkin deh Pak, itu cuma shoot dikit ya Pak itu Pak. Berarti gambarnya salah, Panjang Mister. terus. Nah, berarti Mister gambarnya salah. Berarti anggaplah seperti ini. Gini nggak sih? Ya. Nah, kalau Oke. ya gitu. Kira-kira gambar ini kan sepertinya nih soal segitiga, tapi sama orangnya dibuat seakan-akan shadow bayangan gitu kan ya. Oke, ini si Ya. orang ya, ini orangnya tak kasih. Nah, gini wes biar paham. Ini 150 cm, ini 125 cm. Ini jadinya sisanya kan? Berapa tuh sisanya? 2330 dikurangi Ya, 125. 125. Berapa nih? 23, 23, 23 kurang 22 ya. 2502 ya. 2205. 2205. Oke, berarti di sini 2205 cm. Gitu ya. Oke, lalu pertanyaannya adalah ini, tinggi tower. Nah, ini ada rumus cepatnya, Jam. Kamu tak ajarin rumus cepatnya aja. Kalau seperti ini, gambarnya seperti ini, begini. Nah, rumus cepatnya ini misalkan A, ini B, ini C, ini D. Gitu ya. Jadi dari sini dulu, ini ke sini. A banding A plus B. Nah, jadi ini banding
A plus B. A per A plus B. A plus B itu semuanya dari sini ke sini. A per A plus B sama dengan, nah, ini per ini. C per D. Jadi kalau ada gambar segitiga seperti ini, pakai rumus cepatnya ini. Saya ulangi. A per A plus B sama dengan C per D. Jangan dibalik. Jangan D per C, jadi salah. A per A plus B sama dengan C per D. Sekarang kita masukkan. A-nya berapa? A banding A plus B itu 125 banding 2330. Oke, terus sama dengan C banding D. ya. C-nya berapa? C-nya kan 120. tingginya 150 banding D ya. tingginya tower. Oke, tingginya Ya, tower. Oke. Karena tinggi tower kita nggak tahu. Oke. Sekarang kita coba hitung. Kita sederhanakan dulu, wis. Ini kita sederhanakan. Dibagi berapa ya? Bagi 6, 2, 8. Bagi 5 ya. Yang sebelah kiri sederhanakan bagi 5. Berapa tuh? 125 bagi 5 sama 2330 bagi 5. 25 bagi 5 itu 25. 25, oke, nice. 465. 466. 430 ya. 36, 466. Ya. Ya. 46 ya. Oke, berarti ini 150 per D. Terus sekarang ada lagi yang disederhanakan. 25 sama 150. Coret gitu ya, cara-cara dibagi berapa? Bagi 25. Bagi 25 jadi berapa? 1 Hmm, per 466 1 ini jadinya itu 426. 6 ya. Oke, jadinya 1 per 466 sama dengan 6 per D. Nah, Oke. Setelah itu diapakan yuk? 466 kali 6. Iya, betul. Jadinya D itu, atau kita kali silang. Gitu ya. Kita kali silang, jadinya 1 dikali D. 1 kali 1D. D. 1D atau D. 466 kali 6. 2796. Iya, betul. Sentimeter. Kalau pertanyaannya meter, what is the, 27,96. kalau meter jadinya 27.96 meter. Kalau Kenapa setelah, kok dipasin 28 aja? kenapa? Kenapa sama orang membuat soalnya kok nggak dipasin 28 cm, 28 meter aja? Kenapa why the number not is integer? Kenapa kok nggak bulat gitu ya, bilangan asli atau bilangan bulat gitu ya? Ya karena tidak semua di kehidupan sehari-hari itu bilangan bulat, ya. Iya. Misalkan panjang buku. Panjang buku itu kan nggak bulat. Panjang buku tulismu kan Bulat, bisa, masa sih 15 cm. Masa? Iya tah? Iya, Mister. Oke. Iya. Tapi ada beberapa benda atau barang yang itu dihitung ketika diukur itu nggak bulat jadinya. Nggak semuanya harus bulat kok. Gitu. Makanya di dalam kehidupan itu kalau ketemu desimal-desimal ya harus benar-benar dihitung desimalnya. Karena itu ngaruh. Contohnya jembatan ya. Orang yang mendesain jembatan, arsitek jembatan.
Itu sangat hati-hati. 0,5 itu juga diperhitungkan. Nggak boleh 0,5 jadikan 1 aja lah. Itu misalkan ya, orang punya pemikiran seperti itu. Kan nggak ngaruh, yang ngaruh itu. Kalau lebih panjang 1 sentimeter aja atau setengah sentimeter aja, itu jembatannya bisa goyang, bisa membahayakan yang lewat, itu bisa. Contohnya kalau di rel ya, contoh di rel ya. Kamu pernah belajar proses pemuaian nggak? Kenapa kok rel? Proses pemuaian. Iya, Oh, kenapa oh, kenapa kok rel kereta api itu ketika ada sambungan relnya, sambungan besi, kok nggak dipasin aja Pak? Kok nggak dibuat apa namanya lurus saja Pak? Atau ngepas lah, meskipun ada sambungannya itu dibuat rapat aja. Jadi kan begini, ini kan rel ya, ini kan gini. Nah, ini kan besi, besi yang, nah kenapa kok sama yang buat rel kereta kok dikasih jarak segini? Jaraknya ini agak-agak jauh. Ya mungkin sekitar hanya nanti kalau kena panas kan kan itu bakal nutup. memanjang ya, memanjang. Nah itu alasan kenapa kok nggak semuanya tuh harus bilangan bulat. Jadi panjangnya ini itu bisa aja 2 kilo berapa, 2, berapa kilo gitu. Bisa aja karena tadi itu proses alam. Jadi kita nggak bisa membulatkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita karena memang proses alam. Kenapa kok kabel kok nggak diluruskan aja Pak? Gitu. Ini kabel listrik gitu. Lurus saja Pak. Jangan jadi putus nanti kalau malam atau kalau siang jadi putus. Itu penting ya. Jadi memang harus kendor dikit. Gitu. Tapi jadinya selek kalau kendor. Ya nggak kendor-kendor banget lah Zam. Ada hitungannya tuh Zam. Nggak kendor-kendor. Kalau kendor Saya mau banget kan nanya Bapak, benar Pak? kenapa? Bapak sudah lihat AOC Pak? Wah, apa itu AOC? What do you mean of Academy of AOC? Champions. AOC, oh, anu guru ya, siapa tuh? Lupa Ruang Pak. guru. Ya, the teacher's room, ruang guru. Kenapa AOC? Sudah lihat Pak? Enggak, belum lihat. Kalau Tadi dulu, tadi kalau mau dulu kan COC ya, ya, kalau dulu kan COC ya, Class of Champion ya. ya. Ya, ini AOC sekarang. Tadi Ada Maluku ya. sama Papua peringkat pertama, Jawa Timur peringkat kedua Pak. Wah, lumayan nih peringkat 2 nih. Peringkat pertama siapa? Maluku. Maluku dan Papua. Ya. Lumayan Jawa Timur tuh pintar-pintar kok orangnya. Nggak kalah pintar kok. Mudah-mudahan kamu bisa ikut kayak, mudah-mudahan Azam tuh bisa ikut kayak kompetisi seperti itu ya. Dapat beasiswa itu Azam, lumayan. Dapat uang. Sebetulnya bukan uang sih, kayak viral itu lah. Kamu terkenal dengan kecerdasan, itu kan lebih penting daripada uang. Kalau Pak Habib sih gitu. Ya, nomor 4. Nomor 4 salah ya, nomor 4 ya. Nomor 3 Pak. Nomor 3. Nomor 3 udah one warning tadi. Nomor 4 salah berarti. Oke. Ya. Saya nggak apa-apa sebenarnya Pak. Terus kalau saya lihat WA nanti bakal cooldown lagi. Nomor 4, diketahui ABCD adalah sebuah persegi panjang, AB-nya 3. Dengan AB sama dengan 3 dan BC sama dengan 2. Jika BC banding DQ, jika BC sama dengan DQ dan DP sama dengan CQ, tentukan secara ABQP. Oke, BC sama dengan DQ. Kita coba tulis ini. BC sama dengan DQ. Maka DQ-nya 2 kan? Ya. DP sama dengan CQ. DP sama dengan CQ. Nah, CQ-nya berapa? Nah, gitu ya. Jadi mikir kan. CQ berapa? CQ 1. Nice, pinter. CQ 1, DP jadi 1 kan? Ya, DP jadi 1 kan? Nah, berarti AP 1 kan? Nah, gitu ya. Nah, Yes. udah kelihatan semua nih pertanyaannya. Tentukan luas daerah area of ABQP. ABQP. Wah, ini gampang. Kenapa salah? Why your answer is wrong? Bentar. Nah, coba Saya belum dihitung. bisa dibuka. Itu kayaknya ada yang miscalculate kayaknya. Salah hitung kayaknya.
4 salah ya? Coba satu, iya Pak, 4 cm pangkat 2 Pak. Iya, 4 cm. Your answer is apa? Your answer, Saya sebentar. 4 Oh, bener Pak. nomor 4 bener. Oke, sorry. Nomor 4 bener ya. Kamu tadi bilang Iya salah tadi. soalnya. Oke, Loh, oke, oke. nggak bisa Sorry. buka WA Pak, soalnya kan saya pakai laptop. Oh, ya. Nomor 5 ya. Ada HP di sebelah saya. Ya, Oh, ya. Kirain salah tadi emang tak bahas. Oke, bener ya, nggak usah dibahas. Nomor 5. Oke, number 5. The price of a shirt is reduced from 2,400 rupiah to 1,800 rupiah. If normally, kalau harga-harga normal, the profit is 16%. How many percent is the profit or loss after the price reduction? Oke, coba. Paham nggak maksudnya? Harga. enggak terlalu. The price itu harga. Harga sebuah shirt itu kan baju ya. Harga sebuah baju itu berkurang. Berkurang dari 24.000 menjadi 18.000. Artinya 24.000 itu kan harga normal yang biasanya dijual. Mungkin lagi weekend atau lagi promo 12 di Shopee ya. Kita nggak tahu ya, jadi 15.000 ya. Nah, if normally, jika secara normal dalam harga normal 24.000 itu sudah profit 60%, profit itu untung. Untung 60%. Nah, jadi 24.000 itu harga jual 24.000 itu sudah untung 60%. Nah, ketika turun menjadi 18.000, how many persen? Berapa profit persennya? After setelah harganya turun atau berkurang. Nah, coba itu sudah tak artikan artinya. Sekarang coba kamu pahami. Wah, ini gampang kayaknya Pak. Tinggal gini. Ingat ini harga jual ya. Ini harga jual. Jadinya diskonnya berapa persen gitu Pak? No. Ini bukan masalah diskon. Kan harga jualnya 24.000, itu kan 60%. Nah, pernah tak ajari, berarti 24.000 itu berapa persen? 160. Nice. Betul. Betul. Kamu tinggal nyari harga belinya aja. 100% itu berapa? Nah, gitu. Diapakan nih? Dikecilkan ya, dikecilkan. Oh, 18.000. Benar Pak, saya hitung aja dulu Pak. Kali 6 kali 18.000 ya, jadinya sekitar berarti sekitar Kok sekitar? Harus pasti. Matematik harus pasti. Dibagi berapa dulu ya? 4 dulu ya? Bagi 80. Kamu bagi 8 ya? Ya. Bagi 8 jadinya 3.000 nggak sih? 3.000. 3.000 jadinya ini berapa? Bagi 8. 20. Oke, pinter 20%. Terus kamu ingin menuju ke ini kan? 120%. 18.000 gitu kan? Jadinya ini 6 kali gitu ya. Oke, kali 6 jadinya 120%. Berarti how many percent is the profit or loss? Berarti untung apa rugi? Nah, berarti untung kan? Untung. Nah, untung kan harga jualnya kan 120% ya. Berarti profit ya, bukan loss. Kalau loss itu kayak kehilangan atau apa. Jadi kalau kamu pensilku hilang, my pencil is lost gitu. I lost my pencil gitu boleh.
Jadi loss tuh nggak harus rugi ya, menyesuaikan kondisinya. Oke, number 5 finish. After that number berapa ya? Nomor 6 kalau nggak salah. 6. Oh, 6 kamu jawab 20 nggak sih? Nomor 5 ya, yang tadi salah ya. Nomor 5 ya. Oh ya, nomor 5 ya. Andai kan kamu nomor 6 20 betul jam itu jam. Ini. Nomor 6 20 meter. Iya, enggak nomor 5 kan andai kan nomor 6 tuh naik jawabanmu tuh 20 gitu kan. Salah ketik tuh betul jadinya. Oke ya. Oke. Nah, harusnya salah ketik. Enggak. Sekarang nomor 6 ya, 6 basic ya. Oke, nomor 6. Kalau bisa ini selesai. Ada Selesai, ngaji nggak? Pak. Ada Ya, ngaji. selesaikan. Gak ada ngaji. Oh, sip. Bukan berarti gak ada ngaji itu seneng enggak ya. Maksudnya bisa maksimal di sini. Oke, number 6. Sebuah penampungan air dengan volume 20 meter kubik, 20 meter kubik dalam keadaan kosong diisi dengan air sebanyak 4 meter kubik setiap pagi hari. Wah. Tiap sore hari air itu diambil 3 meter kubik. Oh, gampang dong. Berarti kan tiap hari Ada meter kubik. Dannya 20 kan, Pak? ya. Oh, number 6 betul ya, number 6 ya? Iya. Kenapa jadi error? Iya, cari. Oke. Oh, 6. Siap, bentar. Satu, dua, tiga. Ah, Amusement. si. Kan pertama kan diisi 4. Diisi 4 berkurang 3 jadi 1. Enggak, Pak. Berarti Pak, ini hari ke-19. Bukan. Coba ya kita simulasi ya. Hari ke-1 terisi 1 kan? Iya. Hari kedua terisi 1. 2. Iya, 2. 2 ya. Nah, nyampe ke hari ke berapa? Anggap hari ke-10. 18, Pak. Langsung 18. Hari ke-18. 18. Pak, Bentar. hari ke-19 dong, Pak, kalau gitu. Kalau ya, hari ke-18 sebentar. Jangan nih. Hari ke-16 coba, hari ke-16. Hari ke-16 kan 16. 16. Oke. Hari ke-17 berarti kan 16 tambah 4 paginya. Iya. Ya enggak sih? Jadi pada hari Iya. keberapa pertama? Oh iya. Sorry. Pada hari keberapa pertama kali penampungan air itu penuh? Hari ke-17 dong. Ya kan? Iya. Paginya kan udah penuh. Nah, meskipun sorenya itu berkurang, ya paham ya? Iya. Pertanyaannya kan Paham. pada hari keberapa? Pertama kali. Nah, ini ada kata pertama kali. Penampungan itu penuh ya hari ke-17. Lebih tepatnya hari ke-17 pagi hari. Nah, itu penuh jadi 20. Nah, ini salahnya di sini aja. Orang telitinya. Berarti hari ke-17. Oke. Nomor 7. 6. Oke, number 7. Number 7, oke. Jadi semua itu Kurang 2 nomor lagi. dapat grup dari mana gitu? Apa? Genius Math itu dapat grup dari mana? Tidak tahu, tapi Mister diajak gitu. Sama our friends, my friends Soalnya diajak. kan saya juga punya grup kayak buat lomba-lomba gitu. Terus itu lamanya itu seminggu sekali. Ya. Dan terus dulu itu saya sering ikut, tapi sekarang lupa gitu meter. Padahal soalnya gampang loh meter. Soalnya itu jika hasil 8 kali 6 sama dengan 48, berapa hasil 48 dibagi 6? Gampang dong, is easy. Tapi tidak ya mudah sulit itu kan tergantung yang baca kan. Ya mungkin tuh kalau kelas 1 sulit nih gitu. Bagi kelas 4, 5, 6, 3, 4, 2, 3 gampang.
Oke, lanjut ya, number 7 ya. Sebuah akuarium berukuran 40 cm, 80 cm, dan tinggi 60 cm. Akuarium tersebut setengahnya diisi air. Wah, setengahnya. Berarti kalau setengahnya diisi air, tingginya nggak 60 dong. Ya, logikanya gitu ya. Iya, Tingginya jadi berapa tingginya? tingginya Tingginya berapa yuk? 30. 30. Loh, Pak, kenapa kok tingginya kok yang dikurang setengah? Iya, masa panjangnya berkurang setengah? Kan air tuh sifat air apa sih? Memenuhi yang bagian bawah dulu. Nggak mungkin kan jadinya yang panjangnya setengah, Pak. Oh, nggak mungkin ya. Berarti kan panjangnya penuh, lebarnya penuh, tingginya yang setengah. Lalu jika ke dalam akuarium dimasukkan 6 buah hiasan. 6 buah hiasan yang sama persis. Tinggi air naik 3 cm. Wah, tentukan volume tiap hiasan tersebut. Nah, oke, bisa anggaplah ini air gitu ya. Ini air. Ini air. Dikasih 6 hiasan. Tingginya itu naik 3 cm. Ini pernah tak kasih suatu konsep bahwa benda yang dimasukkan ke dalam air, berapapun beratnya, pasti air itu akan naik. Gitu ya. Nah, Ya. volume benda yang dimasukkan itu sama dengan volume kenaikan air. Nah, tapi saya masukkan air ke tisu tapi airnya kok enggak naik, Pak? Tisu naik aslinya, cuma sekian senti mungkin 0,000 gitu. Pasti naik lah. Gitu ya. Oke, berarti kan ini naik 3 cm airnya. Naik gitu. Naik 3 cm. Naik 3 cm. Jadi segini airnya. Nah, jadi Azam hitung volume air yang naik. Volume air yang naik. Yo, dihitung yo. 40 kali 80 kali 3. Pinter. 40 kali 80 kali 3. Loh, kok 3, Pak? Ya kan naiknya 3 ya. 40, 80 berapa jam? 3, 96,00 cm kubik. Ini ya. Ini Ya, volume air yang naik. Naik. Oke. Ini sama dengan benda yang dimasukkan. Sama dengan ya, 6 buah. sama dengan 6 buah. Kok benda kok buah? Ya pasti 6 benda gitu ya. Ya, kalau itu punya buah, Mister. Iya, soalnya agak alay ya. 6 buah mobil, wah alay itu soal itu ya. Kok bisa 6 buah mobil? Di pasar nggak ada buah mobil. Berarti tentukan volume tiap hiasan. Satu bendanya sama dengan 9.600 9.636. bagi 6. 1 sisa 3, 600. 1.600 cm pangkat 3. Oke, pertanyaannya Pak Bibi. Kenapa kan sesimpel ini bagi Pak Bibi sih? Kenapa Azam nomor 7 0,5 cm kubik? Nah, saya kan 0,5 cm pangkat 3. Kalau Ya, dikali 6 kan 3 cm, 3 cm, Mister. kalau dikali 6. Wah, kacau nih. Berarti kamu tingginya dibagi 6 sama kamu. Ya kan? Tingginya dibagi 6 sama kamu. Bukan volume airnya. Harusnya kan volume airnya. Masa tingginya dibagi 6. Nah, kayak perlu lebih teliti lagi. Oke, nomor 7, finish. Nomor apa lagi ya? 14. 13 ya, 13. Oke, the last number, your answer is wrong. The last number ya, mungkin capek ya, mungkin capek atau mungkin lelah, kamu tired lagi, pusing lah. Persegi panjang ABCFE ya, ABCFE. Ya, ABFE, ABFE. Kongruan ya, dengan persegi panjang EFCD. Persegi kongruan itu panjang sama ya. ABFE Terus, sebangun dengan persegi panjang ABCD. Jika panjang AB sama dengan 1, berapa panjang AD? yo. Oke, kongruan itu sama persis ya. Kongruan itu sama persis. Jadi ABFE itu sama persis dengan
EFCD. Oke. Lalu ABFE itu sebangun. Sebangun itu artinya bentuknya sama tapi ukurannya beda. Ukuran bedanya itu ada perbandingannya. Contoh, ini 4, ini 2. Lalu Pak Abi gambar yang lebih besar. Ini 10, Ini, gimana. Ini 8, ini 6. Nah, ini nggak boleh. Ini sama ini tidak sebangun. Karena panjangnya 2 kalinya, tapi lebarnya kok 3 kalinya. Nah, itu namanya bukan sebangun. Jadi kalau sebangun itu lebih besar atau lebih pendek, lebih kecil, tapi perbandingan sisi-sisinya sama. Oke, sekarang kita coba. AB1 maka EF1, JD1. Logika seperti itu. Terus, apa lagi? Terus ABFE itu sebangun dengan ABCD. ABFE yang ini sebangun dengan yang besar ABCD. Bangun katanya. Oke, kita gambar dulu. jadinya lebarnya 1. Oke, bentar dulu. Kita gambar ini begini. Ini 1. Ini A, B, C, D. Lalu AB. ABFE. FE. Lalu ABCD kita gambar besar. Jadinya lebarnya 0,5 Mister. Wah, pinter. Nah, ini kan 1 nih. Oh. Iya. Ketemu 0,5 gimana caranya? Soalnya kan itu kan sama, jadinya 0,5 sama 0,5 kan 1 gitu Mister. Saya nggak tahu sih, kayak nebak aja. Oh, soalnya kan itu lebih panjang. Iya, terus? Jadinya yang lebarnya kan pasti lebih kecil gitu Mister. Iya, jadi yang 0,5 yang mana? Yang lebarnya FB. FB ya, atau BF ya? 0,5, ini 0,5. Berarti AE-nya berapa dong kalau gitu? AE-nya 1 dong. Karena kan AE, ya. nah ini 1. Nah, loh, sebangunnya gimana maksudnya, Mister? Nah, sebangunnya itu begini. Nah, ini sama ini sebangun. Cuman bentuknya yang salah, yang kebalik gitu. Harusnya begini, diberdirikan. Nah, yang ini tetap. Ini 1, ini 1. Gitu. Yang ini 1, ini 0,5. AE-nya kok, bentar. 0,5, ini 1. Nah, ini kan jadinya 2 kali. 2 kali. Terus yang ini kok 1 kali? AE. ABFE. Ini ABCD. ABCD. AD kalau AE-nya itu 0,5, jadi AD-nya itu 1. Nah, gimana nih? Diberi. Panjang AD dia adalah A. Panjang AD kita misalkan A. Tadi udah bener nih 0,5, cuman cara pastinya gimana nih? Kita misalkan aja. Misalkan panjangnya AD itu A. Dari sini ke sini itu A kecil. Maka ini kan setengah A. Ini setengah A.
Lalu panjangnya AB itu 1. Nah, karena ABFE itu sebangun sama ABCD, ABFE itu sebangun dengan ABCD, berarti sisi-sisinya itu perbandingannya sama. Sisinya. Coba, yang perbandingan sama apa nih? AD, AD banding, AD sama CB. AD banding CB. Bukan. AD banding AB, ini AB. ya, AB ya. AD banding AB Iya. sama dengan AB yang AB, besar ya. AB banding CB. CB, AE. Sebentar, tak gambar. Biar nggak bingung. Ini yang besar. Ini A, B, A, B, C, D. Lalu yang kecil AD banding AD per AB sama dengan A, B, F, E. Nah, gini. Jadi ini AB, sorry kok AB. AD banding AB, nah ini yang besar yang kecil. AD banding AB sama dengan AB yang kecil ini sama AE. Ini sama ini, perbandingannya sama dengan ini sama ini. Nah, AD per AB sama dengan AB banding AE. Sekarang kita coba masukkan. AD berapa? AD 1. AD itu A tadi ya. Kita misalkan A. Iya. A per AB-nya 1. 1. Sama dengan 1 per 1 per AE-nya AE setengah. setengah A. Oke, kita kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. A dikali setengah A. A setengah A. Oh, enggak. A, A kali setengah A. jadinya A kali A kan A kuadrat. Ya, setengah A A kuadrat. kuadrat. Nah, A kuadrat per 2. Boleh. Setengah A kuadrat atau A kuadrat per 2 sama dengan 1. 1. Terus ini A kuadrat kali sama dengan 2. A kuadrat sama dengan 2. Jadi A sama dengan. Akar 2. Nah, A-nya akar 2. Tadi A itu apa? AD kan ini. A itu Ya, AD. akar 2. Akar 2, Berarti akar 2. ya, berarti AD sama dengan akar 2. Oke, seperti itu. Oke, we finish the next pertemuan, the next meeting. You can kerjakan, you can do the OSN on 2005 ya. Ya. 2005, OSN yang 2005 itu bisa dikerjakan. Kalau ngerjakannya tidak harus selesai, misalkan kamu ngerjakan 2 jam ya, harus selesai semua, jangan 10 soal dulu, 10 soal lagi gitu, apa-apa. Nggak harus semuanya harus selesai. Oke Azam, thank you ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kamu jadi anak yang soleh. Oke, terima kasih Azam. Assalamualaikum. Salam. Balap.